Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita udah membicarakan tentang bagaimana paralaks digunakan untuk melihat posisi, melihat sudut, dan paralaks itu bisa kita gunakan untuk menghitung jarak. Jarak apa sih? Ya untuk menghitung si jarak bintang dari kita gitu. Karena orbit bumi selalu berubah, jadi pasti agak susah untuk menghitung jaraknya, makanya di sini kita gunakan paralaks gitu. Ya. Nah, caranya adalah kamu harus melihat lurus. Kalau kamu lupa tentang paralaks, silahkan buka video sebelumnya tentang paralaks ya. Nah, jadi kita kan udah punya theta nih. Mungkin untuk agak-agak review sedikit. Jadi kalau misalnya kamu melihat ini, kalau misalnya kamu melihat arah yang sama waktu dari keluar angkasa ke langit, bentar, kayaknya perlu pakai ini deh, pakai divisualisasiin lagi. Kita gambar ini adalah sudut pandang kita dari langit malam. Ntar aku geser dulu ke kanan biar lebih enak gambarnya. Nah, ini adalah sudut pandang kita yang kita lihat dari angkasa. Yang tengah itu adalah bintang. Bukan bintang, itu adalah garis lurus yang kalau kita lihat dari langit malam. Seperti di video yang sebelumnya, kalau misalnya orientasinya itu akan berubah sedikit, makanya kita harus punya patokan titik tengah ini. Nah, yang atas itu utara, S selatan, W itu barat, I itu timur. Jadi kalau misalnya di waktu musim panas, bintangnya ada di mana? Jadi kalau misalnya waktu musim panas, kita lihat bintangnya itu ada di sebelah kiri. Enggak, bintangnya itu tunggu. Berarti ya, kita harus merubah cara melihat ininya ya. Berarti ketika mataharinya mulai terbit, arahnya si bintang atau si sesuatu objek yang kita lihat, sorry, ini ada di titik sini. Oke. Ini adalah sudut tetanya. Teta. Nah, ini adalah waktu ketika summer atau musim panas. Terus gimana waktu musim dingin? Nah, musim dingin dia berada di sebelah kiri titik ini, titik pusat, titik garis lurus, titik patokan kita. Jadi itu kita lihatnya ketika cahaya terakhir dari matahari yang tenggelam. Ini aku pakai warna lain. Nih di sini. Nah, objeknya itu yang terlihat si bintangnya itu ada berarti di sebelah kiri. Dia ada di sebelah kiri dari sebelah kiri dari titik patokan kita di sini. Terus jaraknya berapa perbedaannya? Itu sama juga, itu adalah theta gitu. Itu sama seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya. Nah, habis itu mataharinya ada di situ. Terus kalau misalnya, makanya kita lihat titik bintangnya ada di situ juga. Jaraknya theta, masih sama theta. Berarti jarak antara keduanya adalah 2 theta. Nah, itu yang kita review dari video yang sebelumnya. Apa yang ingin saya lakukan itu adalah menggunakan theta itu untuk menghitung berapa jauh bintang itu ke bumi, ke kita sebagai pengamat. Nah, kita kan punya sudut theta nih, berarti kita punya sudut yang satu lagi dong, yang di sebelahnya. Berarti sudut ini adalah 90 dikurangi dengan theta. Ya nggak? Nah, terus kita juga tahu kalau misalnya jarak dari bumi ke matahari adalah 1 astronomical unit. Ya kan?
Nah, kamu masih ingat nggak trigonometri? Rumusnya ada sin demi, sin depan per miring, cos sami, cos samping per miring, tan desa, tan depan per samping. Ini aku gambar jarak dari matahari ke bintang itu. Nah ini makanya tadi aku bilang ini sebagai trigonometri. Nah yang ini jaraknya adalah sebagai garis miring atau hipotenusa gitu. Sekarang kita cari apa nih yang bisa kita gunakan. Jangan lupa ya, sin demi, sin depan per miring, cos sami, cos samping per miring, tan desa, tan depan per samping gitu. Yang kita lihat itu adalah pacuannya ya sudut yang kita punya. Berarti kalau misal dari tan, kita menggunakan tan dari 90 dikurangi theta, desa, depan per samping. Berarti ini jarak D ini, jarak di depan sudut sama garis yang di samping. Berarti yang 1 AU itu kan, karena yang sebelahnya yang kanan ini adalah hipotenusa atau garis miring. Berarti tan 90 dikurangi theta sama dengan D per 1 dalam satuan astronomical unit. Terus kita kali aja, berarti D adalah tan 90 dikurangi theta. Ya nggak? Bener kan? Nah, terus kita harus cari tahu lagi tentang perhitungan secara detailnya lagi. Jadi, misalnya kita menghitung sebuah bintang. Kita udah kita punya theta, perubahan tetanya secara total 2 theta. Ini yang kita ukur selama 6 bulan itu kita gunakan perhitungan matematika ya. Jadi kita mendapatkan 1,5374 arc second. Nah, ini adalah sudut yang sangat kecil sekali. Untuk memvisualisasikannya, jadi 60 arc second per menit dan 60 arc minute per degree, per derajat. Jadi kalau misalnya kamu punya 1,5374 arc second, itu harus dikali 1 derajat dibagi 3600 arc second. Berarti ayo kita keluarkan kalkulator. Berarti bentar, tunggu ya. 1,5374 dibagi 3600 sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 4. Bukan, 4,27. Berarti itu hasilnya, ini aku tulis aja. Hasilnya adalah 4,27. Ini udah dibuletin ya, 0,07 kali 10 pangkat min 4 derajat. Gitu. Itu adalah sudutnya, kecil banget kan. Nah, itu adalah total theta. Berarti kita tuh bukan ngelihat total theta, harusnya kita ngelihat theta aja. Berarti angka tadi harus kita bagi dengan 2. 4,2706 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 bagi 2, 2,1353 10 pangkat min 4, 2,1, berarti 1 tetanya adalah 2,135 kali 10 pangkat min 4. Wah, itu derajat yang sangat kecil sekali ya teman-teman. Nah, kita udah tahu tetanya, berarti kita udah bisa tahu dong nyari si D-nya itu berapa. Berarti kita pakai kalkulator lagi. Tangan 90 dikurangi 40 salah. Harusnya dikurangi 2,1353 kali 10 pangkat min 4. Wow, baik sekali. Berarti D-nya, oh ya, ini tadi dalam ini ya 268326, ini 268.300, aduh lupa berapa ya tadi, bentar, 200
68.326 dalam satuan astronomikal unit AU gitu. Ini adalah jarak dari itu. Sekarang kita lihat dalam bentuk tahun cahaya. Berarti harus kita kalikan berapa? 1 tahun cahaya itu adalah 6,115 AU. Berarti harus kita bagi sama 1/63.115 AU. Oke, kalkulator lagi. Ini kan AU-nya kita coret, berarti akhirnya kita pun cuma tinggal tahun cahaya. Langsung aja kita bagi 6.300/115. Kita punya 4,25 cahaya. Tahun cahaya. Wow. 4,25 tahun cahaya adalah jarak bintangnya itu. Nah, kita ingat kan kalau itu jarak bumi ke bintang terdekat dengan si bumi kita itu. Itu tapi itu aja sudutnya sangat kecil banget. Dengan sudut yang sangat kecil aja jarak bintangnya sangat jauh sekali, yaitu 4,25 tahun cahaya gitu. Itu sangat jauh-jauh sekali. Meskipun dengan semoga kamu bisa ngerti dengan itu. Dengan jangan lupa ya, kamu harus menggunakan trigonometri untuk menghitung jaraknya juga. Dengan kita cuma punya satu theta aja dan tada, kita punya semuanya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.